Iya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Kang Supri Express. Tentunya channel kebanggaan orang Sunda, Indonesia, dan juga dunia. Oke, sesuai janji saya yang kemarin ya, yang tentang video baclun yang membahas sifat-sifat dan karakteristik dari orang Sunda, saya akan melanjutkan sekarang di kesempatan sekarang ini untuk melanjutkan part keduanya. Oke. Iya, sebelumnya terima kasih kepada yang sudah subscribe setelah video baclun ini saya upload, dan terima kasih juga buat sarannya, walaupun tidak ditulis di kolom komentar banyak, tetapi saran-saran yang masukan-masukan yang masuk ke saya langsung bicarakan ya, mengenai tentang contoh dari sifat-sifat orang Sunda. Itu katanya Kang Supri sebaiknya dicontohin langsung sama Kang Supri acting gitu. Oke, siap, saya akan mencoba buat video parodinya ya. Dan tentang video kemarin saya juga hampir kena copyright ya, tentang video contoh dari ibu-ibu yang diwawancarai oleh TV One ya. Oke, sebelum kita mulai, saya akan ingatkan kembali kepada kalian semua, baraya Kang Supri Sadayana, silahkan bagi yang belum subscribe silahkan klik tombol subscribe di bawah ini, dan jangan lupa nyalakan lonceng notifikasinya biar kalian tahu info terupdate dari video Kang Supri selanjutnya. Jangan lupa tinggalkan kolom komentar kalian buat saran-saran di video saya selanjutnya, dan jangan lupa share ke teman-teman apabila video yang saya upload ini bermanfaat bagi kalian semua. Oke, langsung saja kita lanjutkan ngebaclunnya di part kedua, sifat-sifat dari orang Sunda. Wilujeng nyiksaan. Bagian ke-7 yaitu adalah dilarang menikah sama orang Jawa. Oke, untuk yang satu ini mungkin berhubungan dengan mitos ya, alias pamali ya. Tapi ini menurut saya nggak setuju ya, orang Sunda itu dilarang menikah sama orang Jawa, enggak. Tapi akan saya jelaskan juga kenapa alasannya orang Jawa itu dilarang menikah, orang Sunda itu dilarang menikah sama orang Jawa. Yang pertama itu sifat dan karakteristik mereka itu berbeda. Oh iya, pasalnya emang agak berbeda ya. Pasalnya karakteristik orang Sunda yang santai dengan orang Jawa yang tekun, ulet, dan bekerja sangat keras, itu mungkin ya bisa menyebabkan pergesekan sikap. Tapi banyak juga teman-teman saya yang menikah dengan orang Jawa, dan sampai sekarang alhamdulillah langgeng-langgeng aja. Dan tetangga saya juga ada yang menikah dengan orang Jawa kok sekarang, sampai sekarang masih, dan udah mempunyai beberapa anak. Dan alasan yang kedua itu ada mitosnya, karena perang kerajaan Pajajaran dan Majapahit. Ini berhubungan dengan mitos ya, tentang kerajaan-kerajaan di masa lalu. Namun tidak menutup kemungkinan bagi orang Sunda itu menikah dengan orang Jawa, gak ada larangannya. Oke ya, jadi saya ingatkan kembali, jangan membeda-bedakan antar suku ya, semua orang itu sama di Indonesia ya. Oke, lanjut yang ke-8 ada Garilis jeung Karasep. Wow, Kang Supri termasuk orang Kasep juga nggak ya? Oke, Garilis dan Karasep ya,
itu adalah komentar dari orang Sunda sendiri, tapi banyak juga yang bilang kalau orang Sunda itu katanya putih-putih mukanya. Pasalnya letak geografis dari tanah Pajajaran ini yang terletak di dataran tinggi yang kebanyakan itu udaranya sejuk, adem, dan tidak terlalu gersang ya. Dan mungkin juga dengan letak geografis tanah Sunda yang banyak dengan berbukitan ini, sehingga menyebabkan kulit dan tekstur muka mereka itu sangat mulus dan putih-putih ya. Oke, yang ke-9 ada tekstur muka yang khas. Ini masih berhubungan dengan yang tadi, dengan Garalis Karasep. Mungkin ini lebih spesifiknya lagi, muka orang-orang Sunda itu ya gimana ya, kalem. Mungkin Anda bisa nilai sendirilah, seperti wajah-wajah kita ya dari suku-suku Sunda. Dan ini contohnya. Oke, lanjut di posisi ke-10 ada hidup di bawah santai seperti si Kabayan katanya. Oh iya, jelas ikon tokoh dari orang Sunda itu adalah si Kabayan yang dominan. Dia itu gak ambil pusing gitu, gak ribet, hidup itu dia ambil santai aja gitu. Jadi jangan, wah kamu tuh harus gini, kamu harus gini, kamu harus gini. Gak bisa ya. Jelas orang Sunda itu bukan tidak mau ditekan, tapi hidup terlalu ditekan itu sangat sulit ya. Jadi kita dibawa santai aja. Istilahnya orang kayak kita yang ribet, gak usah kayak gitu istilahnya. Jujur aja ya, komentar dari saya tuh kalau misalkan kita melakukan kesalahan terus kita berdebat, gak akan ada selesai-selesainya gitu. Contohlah kasus di negara kita sendiri, kita berbeda pilihan, orang selalu berdebat inilah, berdebat itulah, oh kalau tokoh ini, tokoh itulah. Apalagi yang sekarang ya, telah gencar-gencarnya menuju ke kursi pemilu ya, isu-isu pemilu yang sekarang, berbeda pilihan membuat kita tercerai-berai. Janganlah seperti itu. Kita gak usah ribet. Istilahnya mereka milih ini, kita milih ini, biarkan saja. Karena di bawah ribet itu ya ribet. Oke, next yang ke-11 adalah kreatif dan inovatif. Oh jelas, orang Sunda itu kreatif dan inovatif. Mereka itu sangat suka dengan seni. Oh, termasuk dengan saya juga alhamdulillah dari, kalau nggak salah ya, tahun 2014 sampai juga sekarang masih bergelut di dunia teater, walaupun saya tidak full menghandle teater saya. Oh ya, nama teater saya itu adalah Teater Lentera, terletak di salah satu sekolah yang lumayan terkenal di daerahnya. Di MTS Riyadul Ma'arif, daerah Kawalu Tasikmalaya ya. Mungkin bagi kalian yang dekat dengan daerah tersebut atau ingin berkunjung, silahkan tanya-tanya langsung ke sekolahnya dan tanyakan Teater Lentera MTS Riyadul Ma'arif. Oke. Dan cukup hati-hati. Dan selain dari seni pemeranan, banyak juga seniman-seniman yang berasal dari tanah Sunda, terutama khususnya dari Tasikmalaya. Di antaranya adalah Bapak Aten Wawan Ruswandi ya. Saya mempersembahkan khusus untuk beliau karena beliau adalah guru saya. Beliau adalah guru teater saya di Teater Gawe SMK Negeri 3 Tasikmalaya, dan semoga panjang umur bagi Bapak Aten Wawan Ruswandi ya. Dan juga
tentang seni lainnya, misalkan payung dan kelom gelis, kalian bisa berkunjung di daerah Tasikmalaya yang khasnya itu khususnya dari tempat saya, sendal kelom ya, dan juga payung gelis. Kalian bisa lihat, cek di internet ya, tentang kelom gelis dan juga payung gelis ya. Itu merupakan apresiasi dari saya, dari khususnya dari daerah Tasikmalaya ya, tentang orang Sunda itu kreatif dan inovatif ya. Ujung nyiksaan, karakteristik orang Jawa yang santai dengan orang Jawa, orang Sunda yang oh maaf, pasalnya